Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi, hari Rabu 2 Februari 2022. Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Maleakhi bab 3 ayat 1 sampai dengan 4, surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 14 sampai dengan 18, Mazmur bab 24 ayat 7 sampai dengan 10, dan Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sampailah waktu pentahiran menurut hukum Musa, Yosef dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sebab dalam hukum Tuhan tertulis, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu, sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa, cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbincang tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Ia penuh hikmat
dan cinta kasih Allah besertanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mempersembahkan kepada Tuhan apa yang kita miliki. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil dikisahkan bagaimana Maria dan Yosef mempersembahkan putera sulungnya seturut tata cara agama Yahudi. Sebagai orang yang taat agama, Maria dan Yosef mempersembahkan anak laki-lakinya kepada Allah di Kenisa. Selain itu, mereka mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati sejauh kesanggupannya dengan penuh rasa syukur. Mereka memberi dengan tulus dan penuh sukacita. Hari ini, gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Melalui pesta ini, kita belajar dari pribadi Maria dan Yosef. Pertama, dalam segala keterbatasan, mereka berani menyerahkan anaknya kepada Allah. Kedua, Maria dan Yosef memberikan persembahan materi berupa sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Inilah persembahan sederhana dari mereka yang tidak mampu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, kadang atau sering kita pelit mempersembahkan apa yang kita miliki kepada Allah. Rahmat dan berkat dari Allah begitu banyak kita terima, namun pada gilirannya kita mempersembahkan hanya sedikit dari yang ada pada kita. Ke gereja seminggu sekali, meskipun hanya 1-2 jam saja, banyak orang tidak melakukannya. Kalaupun melakukannya, kita masih belum berupaya sungguh-sungguh untuk konsentrasi. Kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Pada saat kita mempersembahkan apa yang kita miliki, banyak yang tidak rela ketika harus memberikan dermanya kepada gereja atau sesama. Kalau kepada Tuhan kita pelit untuk memberi, alangkah tidak adilnya kalau kita menuntut banyak berkat. Injil hari ini mengajak kita melihat diri dan berusaha bertobat agar dengan berani memberi lebih banyak kepada Tuhan melalui gerejanya. Saudara, diam dalam doa. Pandanglah mata Maria dan Yosef serta Simeon dan Hana. Hadirkan dirimu di samping mereka dan biarkan hatimu, matamu, hidupmu bersinar menjadi seberkas lilin. Itulah persembahan hidupmu. Tuhan berkenan memberkatimu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, pada hari ini Puteramu yang tunggal menghadap Engkau dan dipersembahkan kepadamu sebagai manusia seperti kami. Kami mohon kepadamu, jemputlah kami, curahilah kami rahmat-Mu, dan hapuskanlah dosa kami, agar kelak kami pantas menghadap dan memandang Dikau dalam terang abadi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu.
Salam doa dan berkat-Ku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.